Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Pada pertemuan yang ke-6 kita membahas sumber fikih Islam di Masadirul Fiqhil Islami. Ada beberapa sumber fikih Islam yang disebutkan di sini berdasarkan mazhab Syafi'i, ada 4. Kita akan membahas yang pertama dahulu pada pembahasan ini, yakni Al-Quranul Karim sebagai sumber yang pertama. Pembahasan tentang sumber-sumber fikih Islam ini sebetulnya masuk ke dalam bagian pengantar yang kedua. Jadi topik madkhal ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada 3 sub pembahasan yang disampaikan oleh al-muallifun, para penulis kitab ini. Ini yang pertama berkaitan dengan ta'rif ilmu fikih, kemudian sumber-sumbernya, lalu yang terakhir sebagian terminologinya. Nah, yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini tentang bagian kedua ini, Masadirul Fiqhil Islami, sumber-sumber fikih Islam. Qulna innal fiqhal islamiyya huwa majmu'atul ahkam syar'iyyati allati amara Allahu 'ibadahu biha. Kami katakan bahwa fikih Islam merupakan himpunan hukum-hukum syar'iyyah yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk melaksanakannya. Ini melaksanakan hukum-hukum syariah tersebut. Wa hadhil ahkamu turja'u bimajmu'iha ilal masadiril arba'ati taliyah. Hukum-hukum ini dikembalikan secara keseluruhannya kepada sumber-sumber yang 4 berikut. Di dalam mazhab Syafi'i, al-masadir untuk fikih Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian As-Sunnatus Syarifah, Al-Ijma', lalu yang terakhir Al-Qiyas. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quranu huwa kalamullah ta'ala. Al-Quran merupakan kalamullah ta'ala. Kalamullah, ya. Bukan makhluk, ya, bukan kalamnya manusia dan sebagainya. Itu adalah kalamullah ta'ala. Anzalahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Diturunkan Al-Quran itu kepada, ini Allah menurunkan Al-Quran itu kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Wa huwal maktubu fis suhuf. Dia tertulis di suhuf, ya, di lembar-lembar, ya. Kalau sekarang kita sebutnya mushaf. Wal Qur'anu huwal masdar wal marja'u li ahkamil fiqhil islami. Quran merupakan sumber dan rujukan bagi hukum-hukum fikih Islami. Fa idza uridat mas'alah, jika didapati satu persoalan, raja'na qabla kulli syai'in ila kitabillahi azza wa jalla linabahasa an hukmiha fi. Kita merujuk sebelum melakukan perkara yang lain, ya, sebelum segala sesuatu kita rujuk terlebih dahulu kepada kitabullah azza wa jalla untuk membahas hukumnya, ya, yang ada di dalam kitabullah itu. Bagaimana hukum masalah tersebut, ya, dalam kitabullah. Fa in wajadna fihi al-hukma akhadna bih. Jika kita mendapati di dalamnya, yakni di dalam kitabullah azza wa jalla itu ada hukum itu, kita mengambilnya atau kita berpegang dengannya. Walam narji' ila ghairih, dan kita tidak merujuk kepada selainnya. Fa idza sa'alna an hukmil khamri wal qimari wa ta'zimil ahjari wal istiqsami bil azlam, jika kita bertanya tentang hukum khamar, atau bisa juga kita baca pasif, ya,
jika kita ditanya fa idza su'ilna tentang hukum khamar, judi, mengagungkan batu-batuan, mengundi nasib dengan anak panah, raja'na ila kitabillahi azza wajal, kita akan merujuk kepada kitabullah azza wajal. Ini kita melihat dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita merujuk ke sana linajida qaulallahi ta'ala, untuk kita mendapati firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya perbuatan tadi khamar, judi, hala, mengundi nasib, itu rijis, perbuatan kotor. Min amalis syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Ini contoh pertama yang dikemukakan oleh para penulis. Contoh yang kedua, wa idza sa'alna 'anil bai' atau wa idza su'ilna 'anil bai', ketika kita bertanya atau ditanya tentang jual beli, war riba, juga riba. Wajadna hukma dzalika fi kitabillahi 'azza wa jalla haitsu qala 'azza min qail. Kita akan mendapati hukum hal itu di dalam kitabullah azza wa jalla, ketika dia Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dalam suratul Baqarah ayat 275. Demikian juga wa idza sa'alna 'anil hijab, jika kita bertanya tentang hijab, atau wa idza su'ilna 'anil hijab, ketika kita ditanya tentang hijab, wajadna hukmahu fi qaulihi ta'ala, kita mendapati hukumnya dalam firman Allah Ta'ala. Ini dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala jiyubihin. Janganlah mereka atau mereka kaum wanita itu tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya, dan mengelurkan kerudung mereka. Ini mereka diperintahkan untuk mengelurkan khimar. Khimar itu bentuk mufrad dari kata khumur. Kerudung mereka yang biasa dipakai wanita untuk menutupi kepalanya, itu diturunkan atau dijulurkan ala juyubihin, hingga menutupi juyub. Juyub ini jamak dari kata jaib. Jaib itu lubang yang ada di pakaian di bagian atas kerah ini yang biasanya ada di atas dada. Ini terbuka. Nah, itu diperintahkan agar khimar itu menutupi itu. Jadi kalangan wanita. Jadi hukum ini kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi khumurihinna tadi adalah jam'u khimarin wa huwa ghita'ur ra's. Itu adalah jamak dari kata khimar yang merupakan penutup kepala. Wajiyubihinna itu bentuk jiyub, jamak dari jaib. Bahwa syaqqus sawbi min nahiyatir ra'si, yaitu lubang ini pakaian, lubang baju yang dari arah kepala Kalau kita dikerah ini Wal muradu bi dharbil khimari 'alal jaib, yang dimaksud dengan menutupkan khimar kepada jaib itu adalah antastura a'aliya jismiha ma'ar ra's. Dia menutup bagian atas tubuhnya bersama dengan kepalanya. Jadi khimar itu minimalnya adalah menutupi kepala sampai menutupi bagian atas tubuhnya, yaitu bagian dadanya. Nah, hukum ini bisa kita dapati di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah An-Nur. Wa hakadha yakunul Qur'anul Karim huwal masdar al-awwal li ahkamil fiqhil islami. Demikianlah Al-Qur'anul Karim menjadi sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islami. Lakinil Qur'anul Karim lam yaqsid bi ayatihi kulla juz'iyatil masaili wa tabyina ahkamiha wan nass 'alaiha. Namun Al-Qur'anul Karim tidaklah memaksudkan melalui ayat-ayatnya seluruh perincian persoalan, seluruh detail persoalan, dan juga tidak memaksudkan untuk memberikan penjelasan hukum-hukumnya, dan juga
dinyatakan nas ya tentang hal itu. Artinya yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu persoalan yang umumnya masih global ya, bukan penjelasan detail ya atau rinci terkait hukum-hukum tersebut. Sebab walau fa'ala dzalik, sekiranya Al-Qur'an melakukan itu, artinya seluruh detail persoalan itu disampaikan hukum-hukumnya, lakana yajibu an yakuna adhafa ma huwa alaihi al-an. Niscaya dia akan harus ya menjadi sangat tebal, berlipat ganda dari apa yang ada sekarang. Al-Qur'an yang kita kenal sekarang ada 6.000 ya sekian ayat, itu tidak memuat juz'iyat al-masail ya, persoalan-persoalan rinci, juga penjelasan ya, tabyin hukum-hukumnya secara detail dan seterusnya. Karena kalau itu disampaikan semua secara detail, itu akan menjadi sangat tebal ya. Jumlah ayatnya akan menjadi semakin banyak. Ya, yajibu ayyakuna adhafa ma huwa alaihi al-an. Niscaya dia akan menjadi lebih berlipat ya dibandingkan dengan yang ada sekarang. Wa innama nassal Qur'anul Karim 'alal aqaidi tafsilan wal ibadati wal muamalati ijmalan wa rasamal khututal 'ammata li hayatil muslimina wa ja'ala tafsila dzalika lis sunnatin nabawiyyah. Nah, tidak lain Al-Qur'anul Karim itu menyampaikan nas tentang perkara-perkara akidah secara rinci, sementara ibadah dan muamalah itu ijmal ya secara global, dan memberikan tuntunan atau pedoman-pedoman umum bagi kehidupan kaum muslimin. Nah, jadi sifatnya rinci untuk perkara akidah, tetapi untuk ibadah dan muamalah, dan ini merupakan porsi terbesar, itu disampaikan secara ijmal. Ya, juga memberikan pedoman-pedoman umum, ya, bukan khusus atau detail, ya, pedoman masih secara umum. Nah, perinciannya bagaimana? Wa ja'ala tafsila dzalika lisunnatin nabawiyyah, ya, menjadikan perincian hal itu kepada as-sunnah an-nabawiyah. Nah, nanti detail tentang perkara-perkara ibadah, muamalah itu banyak dirinci di dalam as-sunnah an-nabawiyah. Sebagai contoh ya, fa masalan amara al-Qur'anu bis shalah, Al-Qur'an memerintahkan salat, walam yubayyin kaifiyatiha, tidak menjelaskan tata caranya. Ya, takbiratul ihram tidak disebutkan, bagaimana bacaan surah di dalamnya, ya, misalnya Al-Fatihah wajib dibaca, tidak disebutkan secara detail. Bagaimana ruku, ya, i'tidal, sujud dan seterusnya. Kaifiyat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan wala adada rakaatiha, tidak pula jumlah rakaatnya. Ya, jumlah rakaatnya pun bahkan tidak disebutkan. Kita tidak bisa mengetahui jumlah rakaat sholat maghrib misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, sholat isya, sholat subuh, ya, dan seterusnya. Apalagi sholat-sholat sunnah yang lain, ya, dan seterusnya. Maka perincian itu disampaikan di dalam as-sunnah an-nabawiyah sebagai sumber hukum yang kedua, yang insya Allah sumber kedua itu, yakni as-sunnah, kita akan ulas pada kesempatan mendatang. Wallahu a'lam bishawab.